Putriku pulang pada malam pernikahannya dalam kondisi bersimbah darah. Ibu mertuanya menamparnya 40 kali untuk memaksanya menyerahkan apartemen senilai 25 miliar rupiah yang kami berikan sebagai hadiah pernikahan. Dengan mata memerah karena amarah, aku menelepon mantan suamiku. "Mas, putrimu sedang dianiaya." Pukul 3 pagi, suara gedoran pintu yang keras dan tergesa-gesa menggema, seolah seseorang sedang menghantamkan seluruh tubuhnya ke pintu baja apartemenku. Aku, yang baru saja terlelap beberapa jam di sofa, langsung terlonjak kaget. Jantungku berdebar kencang tak karuan. Siapa yang akan datang pada jam seperti ini dan mengetuk pintu dengan cara seperti itu? Sebelum aku sempat membuka mulut untuk bertanya, isak tangis yang begitu kukenal hingga menusuk hati terdengar dari luar. "Ibu, tolong buka pintunya." Itu suara Kirana, putriku. Aku segera melompat dan berlari tanpa alas kaki menuju pintu. Seluruh tubuhku gemetar saat aku mengintip dari lubang intip. Pemandangan yang kulihat nyaris membuatku roboh seketika. Kirana berdiri di depan pintu, rambutnya acak-acakan. Gaun pengantin yang tadinya putih bersih kini ternoda oleh bercak darah merah gelap. Di wajahnya, bekas 5 jari berwarna ungu lebam terlihat sangat jelas. Pipinya bengkak, bibirnya pecah, dan darah masih menetes dari sudut mulutnya. Tanganku gemetar hebat hingga aku mencoba beberapa kali untuk memasukkan kunci ke lubang pintu, tetapi gagal. Begitu pintu terbuka, Kirana langsung ambruk ke dalam pelukanku. Tubuhnya dingin dan gemetar tanpa henti, seolah baru saja berjalan menembus badai salju. "Bu, aku dipukuli." Setelah menyelesaikan kalimat itu, dia pingsan di lenganku, tubuhnya menjadi beban tak bernyawa. "Kirana. Kirana." Aku menjerit panik sambil memeluknya erat. Saat tanganku menyentuh punggungnya, aku merasakan area basah yang luas. Aku menarik tanganku kembali, dan melihatnya penuh dengan darah. Dengan susah payah, aku membopongnya ke sofa. Pikiranku kosong. Wajah putriku pucat pasi, bibirnya ungu gelap. Salah satu pipinya bengkak mengerikan, dan matanya hanya bisa terbuka sedikit. Tubuhku gemetar saat meraih ponsel untuk menekan 110. Tiba-tiba, Kirana mencengkeram tanganku dengan erat. "Ibu, jangan. Jangan bawa aku ke rumah sakit." Aku membungkuk ke arahnya. "Kenapa, Nak? Lihat kondisimu. Bagaimana kamu bisa menahannya?" Suaranya lemah dan terputus-putus. Mereka bilang, "Kalau aku berani ke rumah sakit, mereka akan membunuhku." Tenggorokanku tercekat. "Siapa?" Kirana memejamkan matanya erat-erat, dan air mata mengalir deras. "Ibu Herawati, ibu mertuaku." Mendengar nama itu saja sudah membuatku merinding. Putriku menelan ludah dengan susah payah, suaranya bergetar seperti orang demam tinggi. Beliau menamparku 40 kali. Beliau memaksaku untuk mentransfer kepemilikan apartemen senilai 25 miliar itu atas namanya. Kalau tidak, beliau akan memukulku sampai mati. Mendengar itu, telingaku berdengung dan segalanya terasa berputar. 25 miliar rupiah. Itu adalah apartemen atas nama Kirana. Satu-satunya aset yang ditinggalkan ayahnya setelah kami bercerai 10 tahun lalu. Apartemen di jantung kota Menteng itu adalah satu-satunya jaminan untuk masa depan putriku. "Bagaimana mungkin?" tanyaku dengan suara serak sambil menyeka darah dari wajahnya. "Tapi hari ini adalah hari pernikahanmu, kan?" Kirana menangis terseduh-seduh hingga tubuhnya berguncang. "Ibu, aku salah. Aku tidak percaya Ibu. Aku pikir Ibu cemburu karena aku akan menikah dengan orang kaya. Aku tidak tahu kalau aku sedang berjalan masuk ke kandang macan." Aku memeluknya erat. Kirana berbicara perlahan dan terputus-putus, tetapi setiap kata bagaikan pisau yang mengiris hatiku. 3 bulan lalu, dia mengenalkanku pada kekasihnya. Namanya Rian. Seorang pria tinggi, berpakaian rapi, yang mengendarai mobil mewah, dan masuk ke rumah dengan senyum cerah. "Selamat sore, Tante." Awet muda sekali, ya. Seperti kakaknya Kirana saja. Kirana, yang berdiri di sampingnya, tersenyum bahagia hingga matanya menyipit. "Lihat, Bu, Mas Rian baik sekali padaku." Saat itu, aku hanya bisa tersenyum sopan, tetapi hatiku merasa tidak nyaman. Tatapan matanya terlalu tajam. Senyumnya terlalu sempurna. Kali kedua Rian datang ke rumah, dia membawa ibunya, Ibu Herawati.
Seorang wanita yang berpakaian mencolok, mengenakan kalung emas tebal dan gelang-gelang berat. Begitu masuk, dia menyapukan pandangannya ke seluruh rumah, tanpa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Saya dengar mantan suami Anda itu raja properti, ya? Warisan untuk putrinya pasti tidak sedikit, kan? Pertanyaannya yang belak-belakan membuatku kaku. Aku menjawab dengan dingin, uang mantan suami saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Anda. Dia tersenyum, tetapi senyum itu tidak ramah. Loh, saya kan hanya bertanya karena penasaran. Kalau putra saya mau menikah dengan putri Anda, wajar dong ingin tahu latar belakang keluarganya. Kirana buru-buru memegang tanganku. Ibu, Tante Harawati kan cuma bertanya. Saat itu, aku menatap putriku dan merasa dia seperti orang asing. Dia, yang biasanya sangat logis, kini dibutakan oleh cinta, membela orang asing yang baru dikenalnya. Setelah itu, Ibu Harawati secara terang-terangan menawarkan mahar sebesar 500 juta rupiah. Aku langsung menolak, saya tidak menjual putri saya. Saya tidak akan menerima uang itu. Namun, Kirana memohon sambil menangis. Bu, keluarga Mas Rian itu sangat kaya. Uang 500 juta bagi mereka bukan apa-apa. Tolong diterima, Bu. Akhirnya, aku mengalah dan menurunkannya menjadi 200 juta rupiah, dengan syarat apartemen atas nama Kirana tidak boleh diganggu-gugat setelah menikah. Ibu Herawati tersenyum lebar hingga semua giginya terlihat, sambil berkata berulang kali, tentu saja, kami serahkan sepenuhnya pada pihak mempelai wanita. Sekarang, saat mengingat kembali, aku baru menyadari betapa jelasnya keserakahan di matanya saat itu. Tapi aku lengah. Kirana masih terisak di pangkuanku. Ibu, malam ini setelah resepsi selesai, mereka membawaku ke kamar. Aku pikir, kehidupan baru akan dimulai. Suaranya menghilang. Aku menggenggam tangannya erat, firasatku mengatakan hal yang akan kudengar, akan lebih buruk dari luka di tubuhnya. Kirana menangis begitu keras hingga dia membenamkan wajahnya di pelukanku. Aku bisa merasakan getaran hebat yang dikirimkan ke dadaku, seolah ketakutannya ikut melahapku. Bu, setelah acara selesai, Mas Rian membawaku ke kamar tidur. Suaranya melemah dan terputus-putus. Aku mendekat, menajamkan telinga untuk menangkap setiap kata. Aku pikir akhirnya kami bisa berdua saja. Aku bahkan menunggunya. Kirana menarik napas dalam-dalam. Air matanya menetes di bajuku. Tapi dia bilang ada urusan sebentar, lalu dia pergi. Aku menunggu hampir setengah jam. Aku memejamkan mata, hatiku terasa diremas. Lalu apa yang terjadi, nak? Begitu aku bertanya, Kirana mencengkeram pakaianku lebih erat, suaranya pecah. Ibu mertuaku mendobrak masuk. Di belakangnya ada tante-tante dan bibi-bibi Mas Rian, sekitar 7,8 orang. Tulang punggungku terasa dingin. Mereka menutup dan mengunci pintu. Kirana menangis lagi. Sebelum aku sempat mengerti apa yang terjadi, Ibu Herawati menjambak rambutku dan melemparkanku ke tempat tidur. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Beliau bertanya, kapan aku akan mentransfer apartemen 25 miliar itu. Kirana menggelengkan kepala saat bercerita. Aku bilang padanya itu aset peninggalan ayah dan ibu, aku tidak bisa memberikannya. Begitu aku selesai bicara, beliau menamparku. Putriku tersedak hingga sulit bernapas. 1 kali, lalu 2 kali, terus seperti itu. Aku menghitung sampai 40 tamparan. Aku merasa seolah seseorang sedang meremas jantungku. Setiap kali beliau menampar, para kerabat perempuan yang lain akan menghitung dengan suara keras, lalu tertawa. Suara Kirana melemah hingga nyaris tak terdengar. Mereka bilang aku menantu pembangkang, perlu diberi pelajaran agar jera. Aku menggertakkan gigi begitu keras hingga aku bisa merasakan rasa darah. Lalu Rian, di mana dia? Kirana terdiam lama, air mata hangatnya menetes di tanganku. Dia di luar, tepat di depan pintu. Kalimat sederhana itu bagaikan pisau yang menusuk paling dalam. Aku mendengarnya berkata pada ibunya, "Ma, jangan pukul wajahnya, nanti bekas, tidak cantik lagi." Aku tidak bisa menahan erangan pedih. Ya Tuhan! Kirana terisak. Setelah itu, mereka tidak menamparku lagi. Tapi mereka menggunakan gantungan baju dan sandal untuk memukul punggung dan lenganku. Putriku gemetar tanpa henti. Aku memohon pada mereka. Aku bilang aku benar-benar tidak bisa memberikan apartemen itu. Aku menutup mulutku, menangis hingga tubuhku berguncang. Beliau bilang,
Kalau aku tidak mau, beliau akan merobek pakaianku dan melemparku keluar rumah agar dilihat semua orang di kompleks, lalu mengumumkan bahwa aku adalah penipu yang menikah hanya untuk menguras harta. Perlahan aku menarik selimut untuk menutupi tubuh Kirana. Gaun pengantinnya robek di bagian belakang, memperlihatkan kulit yang memar-memar. Bekas cambukan begitu jelas, hingga aku tidak berani melihatnya lama-lama. Lalu, bagaimana kamu bisa kabur? Kirana terengah-engah. Ada salah satu dari mereka yang bilang, membunuh orang di malam pengantin itu pamali. Baru setelah itu beliau berhenti. Putriku tersenyum getir. Beliau memberiku waktu 3 hari. Hanya 3 hari. Kalau aku tidak mentransfer apartemen itu, beliau akan membiarkan Rian mendidikku lagi. Aku mengepalkan tanganku. Aku sangat takut. Jadi aku diam-diam mengambil gaun pengantinku, memakainya, lalu lari keluar. Aku tidak berani kembali ke rumah itu lagi. Kirana membenamkan wajahnya di dadaku, menangis sejadi-jadinya. Bu, aku takut. Aku memeluknya sekuat tenaga. Saat itu, bayangan diriku 10 tahun yang lalu melintas di kepalaku. Aku juga pernah ditindas oleh ibu mertua, pernah memilih untuk bersabar, pernah menghibur diri bahwa segalanya akan berlalu. Tetapi pada akhirnya, semakin aku bersabar, semakin aku terpojok. Aku mengelus rambut putriku dan berkata dengan suara tegas, "Kirana, dengarkan ibu, kita tidak bisa diam saja." Dia terkejut. Tapi, kalau aku lapor polisi, mereka akan bilang aku jatuh sendiri. Keluarga mereka punya pengacara hebat. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kamu takut, ibu mengerti. Tapi kalau kamu diam, mereka tidak akan pernah berhenti. Aku bangkit untuk mengambil handuk bersih dan menyeka wajahnya. Malam ini kamu tidur di sini. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu lagi. Kirana menatapku dengan tatapan bingung. Ibu mau melakukan apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Di kepalaku hanya ada satu orang. Pria yang pernah menyakitiku, tetapi juga satu-satunya orang yang bisa melindungi putri kami saat ini. Aku mengangkat telepon untuk menelepon ayahnya. Kirana membelalakan matanya. Bu, ayah kan sudah 10 tahun tidak menghubungi kita. Aku tetap tenang. Tapi kamu adalah putrinya. Aku menekan nomornya. Tanganku sedikit gemetar, tetapi suaraku, saat nada sambung terdengar, anehnya begitu tenang. Panggilan itu diangkat. Halo? Suara bariton yang kukenal terdengar. Aku berbicara perlahan, setiap kata jelas. Mas Baskara, putri Anda dipukuli hampir mati. Hening selama beberapa detik di ujung telepon. Kirim alamatnya, saya segera ke sana. Panggilan itu diputus dengan cepat dan tegas. Aku menoleh ke Kirana. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Putriku memegang tanganku yang gemetar, tetapi di matanya ada sesuatu yang berubah. Seolah dia baru saja berhasil meraih sebatang kayu penyelamat. Pada titik ini, saya ingin mengatakan kepada Anda semua yang mendengarkan cerita ini, dari lubuk hati yang terdalam, mohon dukungannya dengan menekan suka dan mengikuti saluran kami. Semoga Anda semua selalu sehat dan damai. Dukungan Anda adalah kekuatan yang mendorong saya untuk terus menceritakan kisah-kisah kehidupan ini, dengan harapan setiap cerita dapat membantu seseorang menjadi lebih kuat. Aku kembali duduk di sofa di samping putriku sepanjang malam. Di luar, angin dingin berhembus melalui celah jendela, tetapi di dalam hatiku, api yang telah lama padam mulai menyala kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkan putriku mengulangi penderitaan yang pernah kualami. 30 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Aku tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Bel berbunyi lagi, singkat dan tegas. Aku bangkit berdiri, jantungku berdebar kencang. Melalui lubang intip, aku melihat seorang pria mengenakan jaket gelap, rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya pucat karena terburu-buru. Meskipun 10 tahun telah berlalu, aku langsung mengenalinya. Dia adalah Baskara. Aku membuka pintu, dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia melangkah masuk dengan cepat. Matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti di sofa. Kirana terbaring di sana, berselimut, wajahnya bengkak dan memar, bibirnya pecah dengan noda darah kering di sudutnya. Kirana. Suara Baskara bergetar. Dia bergegas menghampirinya dan berlutut di sampingnya. Tangannya terulur lalu berhenti di udara, seolah takut akan lebih menyakitinya jika disentuh. Nak, ini ayah. Kamu kenapa? Kirana membuka matanya.
Ketika melihat ayahnya, dia langsung menangis. Ayah. Hanya dengan satu kata itu, air mata Baskara mulai mengalir. Aku berdiri di belakang mereka, tenggorokanku tercekat. 10 tahun yang lalu, saat kami bercerai, dia hanya bisa duduk diam tak berdaya seperti ini. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu dengannya lagi dalam situasi seperti ini. Baskara menoleh ke arahku, matanya memerah. Apa yang terjadi? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi, dan menceritakan semua yang Kirana katakan padaku. Semakin dia mendengar, wajahnya semakin pucat. Ketika aku menyebutkan 40 tamparan dan apartemen senilai 25 miliar, dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Bajingan. Dia bangkit dan menggebrak meja dengan tangannya, membuat gelas air bergetar. Keluarga mana? Siapa mereka? Keluarga Prawiro. Keluarganya Rian. Mereka menginginkan apartemen Kirana di Menteng. Baskara langsung mengambil ponselnya. Kirim alamat si brengsek itu sekarang juga. Aku ragu. Kamu mau melakukan apa? Dia menatapku lurus dengan tatapan dingin yang menakutkan. Aku tidak akan mengamuk. Aku akan melakukan semuanya sesuai hukum. Dia menoleh ke Kirana, suaranya melembut. Jangan takut nak, ayah di sini. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu lagi. Kirana memegang tangannya yang gemetar. Aku takut, iya. Mereka bilang kalau aku lapor polisi. Baskara membungkuk dan meremas tangannya. Dengarkan ayah. Dengan orang-orang seperti mereka, semakin kita takut, semakin mereka menjadi-jadi. Kali ini, ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Dia berjalan ke balkon dan mulai menelepon tanpa henti. Aku mendengar potongan-potongan kalimat, ya, Pak Komisaris Budi. Saya butuh Anda menyelidiki informasi satu keluarga. Keluarga Prawiro, bisnis properti. Ya, Pak. Selengkap mungkin. Sebelum menutup telepon, dia sudah menekan nomor baru. Ibu Marisa? Saya butuh pengacara KDRT dan perceraian terbaik. Bisakah kita mengajukan gugatan besok pagi? Aku menatapnya, dan tidak bisa tidak teringat pada kisah 10 tahun lalu. Saat itu, di hadapan tekanan ibu dan saudara perempuannya, dia memilih diam. Hari ini, demi putrinya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Baskara kembali masuk dengan suara berat. Malam ini kalian istirahat. Sisanya biar aku yang urus. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih gelisah. Bagaimana kalau mereka datang mencarinya? Dia tersenyum dingin. Biarkan saja mereka datang. Senyum itu membuatku merinding. Menjelang fajar, Kirana tertidur karena kelelahan. Aku, yang duduk di sampingnya, tidak bisa memejamkan mata. Di kepalaku hanya ada bayangan wajah marah Ibu Herawati, tamparan, dan ancaman-ancamannya. Aku tahu ini tidak akan berakhir dengan mudah. Sekitar pukul 1 pagi, telepon Baskara berdering. Dia berjalan ke sudut ruangan untuk menerima panggilan, dan wajahnya semakin muram. Saya mengerti. Kirim semua dokumennya ke saya. Setelah menutup telepon, dia menatapku. Keluarga itu diambang kebangkrutan. Perusahaan properti mereka punya utang macet di bank. Sebentar lagi akan digugat Pailit. Apartemen Kirana adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Aku terperangah. Jadi, dia mengangguk. Mereka menikah bukan karena cinta. Mereka menikah untuk merampok. Kalimat itu membuatku gemetar. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari jalan. Aku berjalan ke balkon untuk melihat. Di bawah, di trotoar, Ibu Herawati berdiri sambil menjerit-jerit, didampingi oleh Rian dan beberapa kerabat lainnya. Kirana. Perempuan murahan. Keluar kamu. Suara melengkingnya membuat para tetangga mulai menjulurkan kepala dari jendela. Rian mendongak ke arah balkon. Ketika dia melihat Baskara dan aku, wajahnya berubah. Baskara melangkah maju dengan tenang, menatap ke bawah dengan dingin. Sudah cukup membuat keributan? Ibu Herawati langsung mendongak. Siapa kamu? Baskara menjawab singkat, saya ayah Kirana. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa mengejek. Ayah? Ayah macam apa? Putrimu menipu putraku untuk menikah, dan sekarang dia berani kabur kembali ke rumah ibunya. Baskara tidak bergeming. Anda menampar putri saya 40 kali, dan sekarang Anda berani datang ke sini bicara soal moral? Wajah Ibu Herawati memucat. Apa maksudmu?
Aku hanya mendidik menantuku. Baskara mengangkat ponselnya. Saya punya foto semua luka-lukanya. Kalau Anda mau menyelesaikannya, kita bisa panggil polisi untuk bicara. Rian maju ke depan. Om, ini masalah keluarga. Jangan dibesar-besarkan. Baskara menatapnya tajam. Keluarga, saat ibumu menampar istrimu dan kamu hanya berdiri menonton di depan pintu, itu keluarga macam apa? Rian terdiam. Ibu Herawati mulai menjerit lagi. Kalau aku tidak dapat apartemen 25 miliar itu, kalian tidak akan pernah hidup tenang. Baskara tersenyum dingin. Coba saja sentuh putri saya sekali lagi. Saat itu juga, suara sirene mobil polisi terdengar dari ujung gang. 2 mobil berhenti dan beberapa petugas turun, berjalan lurus ke arah kerumunan itu. Kami menerima laporan adanya keributan dan gangguan ketertiban umum. Wajah Ibu Herawati pucat pasi. Saya hanya mau bicara. Seorang petugas menatapnya. Berteriak dan mengancam seperti ini tidak bisa disebut bicara. Baskara turun dan menyerahkan ponselnya kepada polisi. Ini foto-foto luka yang diterima putri saya tadi malam, Pak. Suasana langsung berubah. Rian mundur, wajahnya sepucat kertas. Aku, yang berada di balkon, memegang pagar erat-erat, merasa takut sekaligus lega. Aku tahu, mulai saat ini, roda takdir telah mulai berputar ke arah yang berbeda. Kirana terbangun dan datang berdiri di sampingku. Dia melihat ke bawah, tubuhnya gemetar. Bu, aku takut. Aku memeluknya. Jangan takut, Nak. Ini baru permulaan. Suasana di jalan menjadi tegang ketika polisi tiba. Ibu Herawati, yang sebelumnya berteriak tanpa henti, kini terdiam 1000 bahasa, mulutnya ternganga tanpa suara. Rian, yang berdiri di belakang ibunya, pucat seperti mayat, mengepalkan tangannya seolah berusaha menjaga keseimbangan. Para kerabat yang tadinya bersorak-sorai kini menyingkir, tidak berani menatap petugas. Seorang petugas melihat sekeliling dan bertanya dengan suara tegas, siapa korbannya? Baskara berbalik dan memanggil, Kirana, turun, Nak. Aku meremas tangan putriku. Kamu tidak perlu turun kalau belum siap. Baskara mengangguk dan kembali berbicara kepada polisi. Putri saya luka parah. Saya akan serahkan hasil visum dan foto-fotonya nanti, tapi saya ingin membuat laporan di sini sekarang juga. Petugas itu mengangguk. Baik, Pak. Mohon kerjasamanya. Mereka mencatat, mengambil foto, dan menanyakan setiap detail. Aku, yang mengamati dari balkon, jantungku masih berdebar kencang, tetapi tidak lagi panik seperti sebelumnya. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa situasinya telah berbalik. Ibu Herawati beralih dari teriakan menjadi rengekan. Pak polisi, ini hanya masalah keluarga, cuma mendidik menantu sedikit. Seorang polisi memotongnya, mendidik tidak termasuk penganiayaan, Bu, tolong jangan banyak bicara. Rian melangkah maju, merendahkan suaranya. Pak, istri saya. Dia jatuh sendiri, kok. Baskara berkata dengan dingin, tutup mulutmu. Waktu dia ditampar, kamu hanya menonton di depan pintu. Sekarang kamu bilang dia jatuh sendiri? Rian menunduk, tidak menjawab. Akhirnya, polisi membawa Ibu Herawati dan Rian ke kantor polisi. Saat mereka digiring ke mobil, Ibu Herawati berbalik menatap balkon dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. Kirana, ingat, ini belum selesai. Baskara berdiri tak bergeming dengan suara tajam. Anda sebaiknya khawatirkan diri Anda sendiri dulu. Mobil polisi melaju pergi, meninggalkan tatapan penasaran para tetangga. Pintu rumah kami tertutup, dan keheningan yang menyesakkan mengambil alih. Kirana duduk di sofa seolah kehabisan tenaga. Dia masih gemetar, tetapi di matanya ada secercah harapan baru, bukan hanya ketakutan. Bu, aku telah melakukan kesalahan. Aku duduk di sebelahnya dan memeluknya. Kamu salah karena tidak mempercayai instingmu dan tidak mempercayai ibu. Tapi kamu tidak salah karena memilih untuk melindungi dirimu sendiri. Kirana mengangguk, air mata membasahi pipinya. Baskara menarik kursi dan duduk di hadapan kami dengan suara serius. Kirana, dengarkan ayah. Pagi ini, kita akan melakukan 3 hal. Dia mengangkat wajahnya. 3 hal? Pertama, pergi ke dokter forensik untuk pemeriksaan dan mendapatkan surat keterangan luka-luka atau visum. Kedua, membuat laporan polisi atas tuduhan penganiayaan. Dan ketiga, mengajukan gugatan cerai. Kalimat terakhir membuat Kirana kaku.
cerai? Baskara menatapnya. Atau kamu mau kembali ke rumah itu lagi? Kirana terdiam. Aku melihat tangannya gemetar. Takut itu wajar, nak. Itu benar. Tempat yang membuatmu takut bukanlah rumah, tambahku. Ibu dulu pernah bersabar, berpikir itu demi keluarga. Hasilnya, ibu kehilangan 10 tahun hidup. Ibu tidak ingin kamu mengulangi jejak ibu. Putriku menatapku dan Baskara bergantian. Setelah terdiam lama, dia mengangguk. Aku akan melakukan apa yang ayah dan ibu katakan. Pagi itu, langit Jakarta kelabu dan hujan mulai turun. Tetesan besar jatuh di aspal abu-abu. Kami membawa Kirana ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ketika dokter membuka pakaiannya, memar ungu dan lebam begitu luas hingga aku dan Baskara harus memalingkan wajah. Dokter menggelengkan kepala. Pasien dipukuli berkali-kali dengan kekuatan yang sangat besar. Ada tanda-tanda penganiayaan fisik yang jelas. Baskara menandatangani dokumen dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah itu, kami pergi ke kantor polisi. Kirana memberikan kesaksian tentang semua yang terjadi, setiap detail, setiap tamparan, setiap ancaman. Setiap kali dia berhenti, aku akan meremas tangannya erat. Ketika dia menandatangani berita acara pemeriksaan, dia menatap kertas itu untuk waktu yang lama. Bu, mulai sekarang aku bukan istri Mas Rian lagi, kan? Aku mengelus rambutnya. Kamu tetap dirimu sendiri. Kamu hanya baru saja berhasil keluar dari jebakan. Siang harinya, kami pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai sepihak. Rian tidak datang, tetapi pengacaranya mengirimkan permohonan mediasi. Baskara membacanya lalu tersenyum dingin. Mediasi, setelah menampar istri 40 kali, dia pikir hukum itu lelucon? Pengacara itu menatap kami dengan nada tajam. Pihak sana ingin bernegosiasi, Pak. Tidak ada yang perlu dinegosiasikan, potong Baskara. Gugat cerai. Harta putri saya tetap utuh. Selain itu, kami akan menuntut ganti rugi atas kerugian mental. Aku menatap Kirana. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan jelas, aku setuju dengan ayah. Sore itu teleponku berdering tanpa henti. Selalu nomor tak dikenal. Saat aku mengangkatnya, suara serak dan mengancam Ibu Herawati terdengar. Hebat sekali, ya, berani panggil polisi? Aku menjawab dengan tenang, Anda sebaiknya bicara melalui pengacara Anda. Jangan pikir karena ada mantan suami yang mendukungmu, kamu bisa menang. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tetapi anehnya aku merasa lega. Aku tahu jalan di depan penuh rintangan, tetapi kami telah melewati batas yang paling penting. Malam itu, Kirana berbaring di tempat tidur dan aku duduk di sampingnya. Bu, kalau saja hari itu aku percaya ibu. Aku menggelengkan kepala. Tidak ada kata kalau saja, nak. Yang penting adalah sekarang kamu sudah sadar. Di luar, hujan masih turun. Tetapi di dalam rumah kecil kami, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasakan kedamaian yang rapuh. Aku tahu keluarga Rian tidak akan menyerah begitu saja, dan aku tahu badai yang sesungguhnya belum tiba. Malam itu, Kirana tidur dengan gelisah. Dia terlelap sejenak, lalu terbangun dengan punggung basah oleh keringat. Aku duduk di samping tempat tidur, meletakkan tanganku di bahunya. Setiap kali dia bergerak, aku bisa merasakannya. Aku akan menepuknya pelan dan berbisik, tidak apa-apa nak. Ibu di sini. Tapi aku mengerti, luka di kulit mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati tidak mudah dihapus. Menjelang tengah malam, teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, hening sejenak, lalu suara berat seorang pria terdengar. Anda ibunya Mbak Kirana, kan? Iya, benar. Saya pengacara keluarga Prawiro. Aku tertawa getir. Jam segini, ada apa? Pihak kami ingin bicara secara pribadi, agar masalah ini tidak semakin besar. Aku menatap putriku yang tidur gelisah. Tidak ada yang perlu dibicarakan secara pribadi. Semuanya akan diselesaikan sesuai hukum. Suara pria itu melunak. Sebaiknya ibu pertimbangkan lagi. Kalau masalah ini besar, nama baik Mbak Kirana juga akan tercemar. Aku menggenggam telepon erat-erat. Nama baik putri saya sudah kalian injak-injak di malam pernikahannya. Jangan gunakan kata nama baik untuk mengancam saya. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Kurang dari 5 menit, telepon berdering lagi.
Kali ini nomor Rian. Aku ragu, tetapi akhirnya mengangkatnya. Tante, suaranya serak. Boleh saya bicara dengan Kirana? Saya hanya ingin minta maaf. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak punya hak, saya tahu saya salah, tapi ibu saya. Aku memotongnya. Kamu salah, bukan karena ibumu. Kamu salah, karena kamu berdiri diam melihat orang lain menyakiti istrimu. Ujung telepon hening. Kirana tidak akan bicara denganmu. Mulai sekarang, bicaralah melalui pengacara. Aku menutup telepon dan mematikannya. Saat itu, aku merasa tanganku gemetar bukan karena takut, tetapi karena marah. Keesokan paginya, Baskara datang lebih awal dengan setumpuk map tebal di tangannya. Dia meletakkannya di meja dengan ekspresi serius. Pengacara pihak sana mulai menyebar rumor. Rumor apa? Bahwa Kirana kabur dari rumah sendiri. Pertengkaran itu hanya karena masalah uang kecil. Keluarga mereka tidak pernah menyakitinya. Aku tertawa getir, tidak tahu malu. Baskara mengangguk. Bukan hanya itu. Mereka juga menyiratkan bahwa Kirana menikah demi uang. Ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia mengarang semua cerita ini. Kirana, yang berdiri di ambang pintu kamar, mendengar semuanya. Wajahnya pucat pasi. Ayah, mereka bicara seperti itu tentangku? Baskara menatap putrinya dengan tatapan yang melembut. Jangan khawatir soal itu, nak. Orang yang tidak bersalah tidak perlu takut. Tetapi aku tahu kata-kata itu tidak cukup. Opini publik adalah pedang bermata dua. Siang hari, para tetangga mulai berbisik-bisik. Saat pulang dari pasar, aku mendengar sekelompok wanita di sudut jalan berbicara. Katanya anak itu baru menikah sudah meninggalkan suaminya. Entah siapa yang benar, tapi ceritanya jelek sekali. Aku berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa, tetapi hatiku mencelos. Kirana sudah cukup menderita. Sore itu, Baskara mengusulkan sesuatu. Kita harus menyerang balik. Bagaimana caranya? Buka kebenarannya ke publik. Aku menatapnya. Kamu benar-benar ingin membesarkan masalah ini? Dia mengangguk. Kalau kita tidak melakukannya, mereka akan memutarbalikkan cerita. Kirana akan selamanya menjadi pihak yang salah di mata orang. Kirana terdiam lama. Akhirnya, dia berbicara dengan suara pelan tapi tegas. Aku tidak mau bersembunyi lagi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Baskara segera menelepon pengacara untuk menyiapkan semua dokumen. Visum, foto-foto luka, rekaman pesan ancaman. Malam itu, ketika semuanya siap, Baskara memposting pernyataan di media sosial. Tidak ada drama, tidak ada sensasi. Hanya kebenaran yang gamblang, putri saya menjadi korban penganiayaan keji pada malam pernikahannya. Dia ditampar 40 kali karena menolak menyerahkan aset miliknya. Kami telah menempuh jalur hukum untuk melindunginya. Begitu postingan itu diunggah, teleponku mulai bergetar tanpa henti. Pesan, telepon, baik yang memberi semangat maupun yang penasaran. Hanya dalam 1 jam, postingan itu dibagikan ratusan kali. Komentar mulai membanjir. Kejam sekali. Memukul istri di malam pengantin itu tidak bisa diterima. Semangat ya, Mbak. Kami mendukungmu. Aku membacanya sambil menangis, bukan karena sakit hati, tetapi karena untuk pertama kalinya aku merasa putriku tidak sendirian. Namun malam itu juga, sebuah akun anonim mengirimiku pesan. Jangan pikir dengan memposting hal-hal seperti ini semuanya akan selesai. Aku kaku. Baskara melihat pesan itu dan wajahnya menjadi gelap. Mereka mulai mengancam. Aku takut. Dia meletakkan tangannya di bahuku. Jangan takut. Mulai sekarang, kita tidak akan mundur. Kirana, yang berdiri di belakang kami, mendengar semuanya. Dia melangkah maju dan memegang tangan kami berdua. Aku tidak mau bersembunyi dalam kegelapan lagi. Kalau mereka mau bertarung, mereka akan mendapatkannya. Melihat sorot mata putriku saat itu, aku tahu dia bukan lagi gadis rapuh yang pulang dengan gaun pengantin berdarah. Dia perlahan belajar untuk berdiri tegak. Malam berlalu. Aku duduk sendirian di balkon, lampu kota masih terang benderang. Aku mengerti badai yang akan datang akan lebih besar, tetapi kali ini aku tidak sendirian, dan putriku juga. Aku tahu besok, keluarga Prawiro tidak akan tinggal diam.
pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku bangun saat langit masih gelap. Aku hampir tidak tidur. Ponsel di meja bergetar tanpa henti karena notifikasi, tapi aku tidak berani langsung melihatnya. Aku takut akan kata-kata kejam, penghakiman tanpa belas kasihan. Tapi saat kubuka, hal pertama yang kulihat adalah pesan-pesan dukungan. Bu, membaca cerita ibu membuat hati saya hancur. Tetap kuat ya bu, jangan biarkan mereka menindas. Aku menghela napas lega. Tapi sebelum sempat tenang, telepon Baskara berdering. Dia mengangkatnya. Wajahnya tegang. Ya, saya tahu. Biar saya yang urus. Setelah menutup telepon, dia menoleh padaku. Postingan semalam menjadi viral. Seberapa cepat, pihak lawan sudah membalas. Apa yang mereka lakukan? Mereka memposting balasan, mengatakan Kirana kabur tengah malam karena bertengkar soal uang dan mengarang cerita penganiayaan untuk memeras mereka. Aku mengepalkan tangan. Benar-benar tidak tahu malu. Kirana keluar dari kamar, dia mendengar semuanya. Wajahnya pucat, tapi suaranya anehnya tenang. Ayah, ibu, aku tidak mau bersembunyi lagi. Kalau mereka bicara seperti itu, aku ingin menjawab. Aku menoleh padanya. Kamu yakin, nak? Opini publik itu kejam. Kirana mengangguk. Kalau aku diam, mereka akan bilang aku mengaku. Aku tidak bersalah. Baskara menatap putrinya lama, lalu mengangguk. Baik, tapi kita akan melakukannya dengan fakta dan bukti. Kurang dari 1 jam kemudian, media sosial menjadi panas. Postingan keluarga Prawiro dibagikan dengan beragam komentar. Ada yang membela Kirana, tapi ada juga yang berkomentar dingin. Masalah keluarga ya selesaikan sendiri, kenapa dibawa ke internet? Siapa tahu memang masalah uang. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Tapi Baskara menahanku. Jangan gegabah. Membalas dengan emosi hanya akan memberi mereka amunisi. Siang hari, pengacara menelepon. Keluarga lawan sedang tertekan. Perusahaan mereka mulai disorot. Mereka bisnis properti, tapi status keuangannya tidak transparan. Kasus ini menarik terlalu banyak perhatian. Baskara tersenyum getir. Sesuai dugaan. Sore itu, Kirana memutuskan untuk menulis postingannya sendiri. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menceritakan kisahnya. Dia duduk di depan laptop dan mengetik perlahan. Aku berdiri di belakangnya. Hatiku terasa diremas setiap kali dia mengetik. Nama saya Kirana. Saya pernah percaya bahwa kesabaran akan menyelamatkan pernikahan saya. Dia menceritakan malam pernikahannya, tamparan, rasa takut dikurung, sikap acuh tak acuh suaminya. Tidak ada kata-kata yang dilebih-lebihkan, tidak ada makian. Hanya kebenaran. Ketika postingan itu muncul, aku menahan napas. Dalam beberapa menit, ratusan komentar membanjir. Membacanya membuatku merinding. Suami yang diam saja lebih buruk dari yang memukul. Perempuan ini sangat berani. Tapi ada juga komentar jahat. Buktinya mana? Jangan percaya sepihak. Kirana membacanya dengan mata memerah. Aku memegang tangannya. Kamu tidak perlu menjawab semuanya, nak. Baskara menyodorkan ponselnya. Saatnya menunjukkan bukti. Pengacara memposting visum, foto-foto memar, dan salinan laporan polisi. Semuanya jelas dan tak terbantahkan. Suasana di media sosial berubah drastis. Orang-orang yang tadinya ragu menjadi diam. Permintaan maaf mulai muncul. Maaf sudah menilaimu terlalu cepat, Mbak. Luar biasa. Malam harinya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Anda ibunya Mbak Kirana? Iya. Saya wartawan. Kami ingin memverifikasi informasi. Aku menatap Baskara. Dia mengangguk. Kami bersedia bicara, tapi kami hanya akan bicara kebenaran. Artikel itu terbit tengah malam. Tidak ada judul sensasional, hanya pemapar. Orang-orang mulai menggali proyek-proyek mereka yang mangkrak dan utang bank. Telepon Baskara berdering. Itu Rian. Om, apa yang Om lakukan ini akan menghancurkan keluarga saya. Baskara menjawab dengan dingin, kamu dan ibumu yang lebih dulu menghancurkan putri saya. Saya mohon, Om, biarkan saya bertemu Kirana. Baskara menatap putrinya. Kirana menggelengkan kepala. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengannya. Baskara berkata dengan tegas, bicaralah dengan pengacara. Setelah telepon ditutup,
Kirana duduk termenung. Bu, aku tidak menyangka masalahnya akan sebesar ini. Aku memeluknya. Kamu hanya menceritakan kebenaran. Kalau kebenaran menghancurkan mereka, itu bukan salahmu. Malam itu, badai hujan turun dengan deras. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang turun tanpa henti. Aku merasa bingung, sakit hati untuk putriku, tapi juga takut. Takut jika badai media ini berlalu, bekas luka di hatinya akan tetap ada. Baskara mendekat. Kamu menyesal membuka masalah ini? Aku menggeleng. Kalau bisa diulang, aku akan melakukan hal yang sama. Dia menghela napas. 10 tahun lalu aku tidak melindungimu. Kali ini, aku tidak bisa membiarkan putriku sendirian. Aku tidak berkata apa-apa. Di luar hujan masih deras. Tapi di dalam, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa sedikit lega. Aku tahu opini publik ada di pihak kami, tapi aku juga tahu keluarga Prawiro tidak akan menyerah. Dan ketika mereka terpojok, reaksi mereka akan semakin berbahaya. 3 hari setelah cerita menjadi viral, suasana di rumah tegang. Telepon berdering tanpa henti. Aku berhenti menerima telepon, hanya berkomunikasi dengan pengacara dan polisi. Kirana menjadi lebih pendiam, tapi nafsu makannya membaik dan tidurnya lebih nyenyak. Aku tahu di luar dia tampak lebih tenang, tapi di dalam masih banyak kepingan yang hancur. Pagi itu, Baskara menerima telepon yang lama. Saat meletakkannya, dia berpikir sejenak. Keluarga Prawiro akan hancur. Bagaimana? Bank menagih utang, mitra membatalkan kontrak, pemegang saham menuntut penjelasan. Aku diam, tidak merasa senang atau puas, hanya kelelahan yang mendalam. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Baskara menatapku. Mereka akan mencoba segala cara untuk menutup kasus ini. Dan cara tercepat, dia berhenti, adalah menyerang balik. Begitu dia selesai bicara, bel pintu berbunyi. Aku terlonjak. Kirana keluar dari kamarnya. Kami bertiga saling pandang. Aku membuka pintu. Di depanku berdiri seorang pria parubaya, berpakaian rapi, dengan wajah lelah. Selamat pagi. Saya Wirojono, ayah Rian. Aku menatapnya. Anda mau apa? Dia menghela napas. Bolehkah saya masuk dan bicara sebentar? Baskara mendekat. Jika Anda datang untuk meminta maaf dan menyelesaikan ini sesuai hukum, kami bersedia mendengarkan. Pak Wirojono mengangguk dan masuk. Saat melihat Kirana, dia berhenti dengan tatapan penuh penyesalan. Kirana. Om minta maaf. Putriku berdiri diam, tidak menjawab. Pak Wirojono beralih pada Baskara dan aku. Sampai di titik ini, saya tidak akan membela istri dan putra saya. Saya hanya berharap kita bisa menghentikan semua ini. Baskara menyilangkan tangan. Menghentikan? Bagaimana caranya? Bercerai dengan cepat dan damai. Kami bersedia membayar ganti rugi. Aku menarik kursi dan duduk. Berapa? Pak Wirojono menelan ludah. 1 miliar rupiah. Baskara tertawa dingin. 1 miliar. Untuk 40 tamparan? Untuk malam pengantin yang seperti neraka? Wajah Pak Wirojono memerah. Kami juga sedang dalam situasi yang sangat sulit. Aku menatap matanya. Kesulitan itu kalian ciptakan sendiri. Putri saya bukan korban persembahan. Pak Wirojono terdiam lama, lalu merendahkan suaranya. Lalu apa yang kalian inginkan? Baskara menjawab tanpa ragu. Cerai segera. Harta Kirana tidak disentuh. Ganti rugi kerugian mental sesuai hukum. Dan satu syarat lagi. Syarat apa? Permintaan maaf publik. Pak Wirojono terkejut. Publik? Ya, publik. Akui telah melakukan kekerasan. Keheningan menyelimuti ruangan. Pak Wirojono menunduk, tangannya gemetar. Jika saya melakukan itu, perusahaan akan langsung bangkrut. Baskara menatapnya dengan suara dingin tapi jelas. Kalau begitu, Anda sebaiknya pikirkan berapa lama perusahaan Anda bisa bertahan jika kasus ini terus berlanjut. Tiba-tiba, Kirana angkat bicara. Aku tidak butuh uang mereka. Aku dan Baskara menoleh padanya. Aku hanya ingin cerai, kebebasan, dan tidak ingin ada seorang pun dari keluarga mereka yang mengganggu hidupku lagi. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Pak Wirojono menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik. Saya akan membujuk istri saya. Baskara menegaskan, bukan membujuk, tapi memaksa. Setelah Pak Wirojono pergi,
Kirana duduk dan menghela napas. Bu, aku tidak mau bertemu mereka lagi. Aku mengelus punggungnya. Ibu tahu nak, ini hampir selesai. Tapi aku terlalu optimis. Sore itu juga, sebuah video muncul di internet. Dalam video itu, Ibu Herawati menangis terseduh-seduh di depan kamera dengan wajah pucat. Saya ibu mertua Kirana. Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak menamparnya 40 kali. Kami hanya adu mulut, ada sedikit tarik-menarik. Dia marah lalu melukai dirinya sendiri, agar bisa menfitnah keluarga saya. Melihat video itu, tanganku menjadi dingin. Kirana, yang di sampingku, gemetar hebat. Bu. Mereka bilang aku. Baskara mematikan video itu. Mereka memainkan kartu terakhir mereka. Pengacara langsung menelepon. Mereka ingin mengalihkan perhatian publik ke isu bahwa Kirana melukai diri sendiri. Konyol, kataku sambil tertawa getir. Konyol tapi berbahaya. Kalau kita tidak cepat merespons, akan ada orang yang percaya. Baskara mengangguk. Siapkan visumnya. Saya akan buka semuanya. Malam itu, Kirana tidak mau makan. Dia meringkuk di tempat tidur. Bu, bagaimana kalau orang lain percaya mereka? Aku memegang tangannya. Dengarkan ibu. Kebenaran mungkin berjalan lambat, tapi tidak akan pernah hilang. Baskara masuk. Besok saya akan serahkan bukti tambahan dan meminta pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan darurat. Kirana menatapnya dengan mata memerah. Aku lelah sekali. Dia duduk di hadapannya. Ayah tahu. Tapi bertahanlah sedikit lagi, nak. Di luar, awan hitam berkumpul dan angin bertiup kencang. Aku merasa badai yang lebih besar akan datang. Keluarga Prawiro terpojok, dan binatang yang terluka adalah yang paling buas. Aku hanya bisa berharap, setelah badai ini berlalu, putriku akhirnya bisa berjalan menuju cahaya. Video Ibu Herawati menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Dalam semalam, video itu muncul di setiap grup dan forum. Beberapa orang bersimpati padanya, beberapa meragukan, dan banyak yang mulai mengkritik Kirana. Aku membaca komentar-komentar itu dengan perut mual. Kalau tidak ada asap, tidak ada api. Menantu zaman sekarang memang galak-galak. Kirana membaca beberapa baris lalu menangis. Dia memeluk bantal erat-erat. Tubuhnya gemetar seperti malam pertama dia pulang. Bu, aku lelah. Aku tidak mau lihat internet lagi. Aku duduk di sebelahnya, memeluknya erat. Kamu tidak perlu membaca apapun. Sekarang kamu hanya perlu istirahat. Tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kenyataannya, opini publik tidak pernah berbelas kasihan. Keesokan paginya, ketika aku membuka pintu untuk mengambil kiriman, aku disambut oleh tatapan ingin tahu para tetangga. Tidak ada yang bicara, tapi tatapan mereka terasa berat. Baskara tiba lebih awal dari biasanya dengan setumpuk map tebal lainnya. Pengacara sudah menyiapkan semuanya. Apa? Serangan balik, katanya singkat. Aku tahu kami tidak bisa terus bertahan. Kami pergi ke kantor pengacara. Kirana mengenakan topi dan masker, tapi masih ada yang mengenalinya. Dia menunduk dan berjalan cepat. Aku memegang tangannya, terasa dingin. Pengacara membentangkan dokumen di atas meja. Ini laporan lengkap dari dokter forensik. Memar-memar ini menunjukkan benturan dari luar yang berulang kali. Tidak mungkin dia melukai dirinya sendiri. Baskara mengangguk. Publikasikan semuanya. Pengacara melanjutkan, kita juga punya rekaman suara telepon ancaman dari Ibu Herawati. Aku terkejut. Rekaman suara apa? Waktu beliau menelepon dan memaksa untuk mencabut laporan. Ternyata pengacara sudah mengaktifkan perekaman panggilan otomatis. Dan ada lagi, pengacara membuka file lain. Kita punya kesaksian dari staf hotel tempat resepsi. Dia mendengar jeritan dan tangisan dari kamar pengantin. Kirana mengangkat wajahnya. Matanya membelalak. Benarkah? Pengacara mengangguk. Ada yang menghubungi kami secara sukarela. Dia bilang tidak tahan melihat Ibu Herawati memfitnah Anda. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihat secercah cahaya yang lebih jelas. Sore itu, pengacara mengadakan konferensi pers yang terkendali. Tidak ada wawancara emosional, tidak ada ratapan. Hanya penyajian bukti. Baskara memberikan pernyataan singkat. Kami tidak ingin membuat masalah pribadi menjadi konsumsi publik. Tapi ketika kebenaran diputarbalikkan, kami harus angkat bicara.
Setelah itu, pengacara mempresentasikan laporan forensik, foto, rekaman suara, dan kesaksian saksi. Ruang konferensi pers hening. Aku melihat beberapa wartawan mengerutkan kening, beberapa menghela napas. Berita itu menyebar dalam hitungan jam. Kali ini, judul beritanya tidak ambigu. Bukti kuat, kasus KDRT di malam pengantin. Opini publik berbalik dengan cepat. Komentar yang meragukan Kirana hilang, digantikan oleh gelombang kemarahan. Memfitnah korban seperti ini kejam sekali. Ibu mertua itu masih berani menangis. Video Ibu Herawati dianalisis, setiap kalimatnya diperiksa, setiap kejanggalan ditunjukkan. Kirana, di kamarnya, membaca berita itu lama sekali. Dia terdiam, lalu meletakkan ponselnya. Bu, aku merasa lebih lega. Aku menatapnya. Karena kamu telah menyuarakan kebenaran. Malam harinya, telepon Baskara berdering. Dia mengangkatnya, wajahnya dingin. Ya, baik, saya mengerti. Setelah menutup telepon, dia menatapku. Polisi memanggil Ibu Herawati untuk diperiksa lagi. Kali ini mereka mempertimbangkan untuk menahannya. Aku tidak merasa senang. Hanya kehampaan yang aneh. Lalu Rian dipanggil sebagai saksi terkait. Kirana mendengarnya dan sedikit gemetar. Bu, aku tidak mau bertemu dengannya. Kamu tidak akan bertemu dengannya, kata Baskara tegas. Malam itu, aku dan Kirana berada di dapur. Aku membuatkan sup bening untuknya. Dia makan perlahan, suap demi suap. Bu, kalau saja hari itu aku tidak pulang. Kalau saja aku bersabar. Aku meletakkan sendok dan menatap matanya. Kirana, dengarkan ibu. Kalau hari itu kamu tidak lari, mungkin hari ini kamu tidak akan duduk di sini. Dia menangis, tapi kali ini tangisan yang sunyi. Aku memeluknya, menepuk punggungnya pelan. Ibu tidak menuntutmu untuk kuat. Ibu hanya ingin kamu hidup dan selamat. Di luar, kegelapan menyelimuti kota. Dalam remang-remang, aku melihat putriku perlahan-lahan menjadi lebih rileks. Larut malam, pengacara mengirim pesan. Keluarga Prawiro meminta pertemuan pribadi untuk negosiasi ulang. Baskara membacanya dan tersenyum getir. Mereka mulai takut. Kita akan pergi, tanyaku. Dia menatapku. Pergi. Tapi kali ini, syaratnya akan berbeda. Kirana mengangkat wajahnya. Aku tidak mau mengalah lagi. Baskara meletakkan tangannya di bahunya. Ini bukan mengalah. Ini adalah menyelesaikan. Aku mengerti pertarungan ini akan segera mencapai puncaknya. Mereka yang tadinya sombong kini menunjukkan ketakutan. Dan dengan kebenaran di pihak kami, aku tahu hari di mana Kirana benar-benar bebas sudah tidak jauh lagi. Pertemuan dijadwalkan keesokan paginya di kantor pengacara. Aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena di kepalaku berbagai gambaran berputar ulang, gaun pengantin yang robek, memar-memar, tatapan kosong putriku. Mengingat malam pernikahannya, aku berjanji pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, kali ini aku tidak akan membiarkan Kirana mundur sedikit pun. Pagi harinya, Kirana bangun lebih dulu dariku. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang gelap, rambutnya diikat rapi. Saat dia menatapku, dia tersenyum kecil. Bu, aku baik-baik saja. Aku mengangguk. Mendengarnya berkata begitu saja sudah membuatku cukup kuat untuk melangkah keluar rumah. Kantor pengacara terletak di jalan yang ramai. Ketika kami tiba, keluarga Prawiro sudah ada di sana. Pak Wirojono, sang ayah, duduk di ujung meja dengan ekspresi lelah, bahunya terkulai. Di sebelahnya adalah Rian. Hanya dalam beberapa hari, dia tampak jauh lebih kurus, lingkaran matanya hitam, tanpa kepercayaan diri seperti sebelumnya. Ibu Herawati tidak ada di sana. Pengacara mereka yang memulai pembicaraan. Kami di sini untuk mencari jalan keluar yang damai untuk menyelesaikan semua ini. Baskara menatapnya tajam. Perdamaian harus didasarkan pada kebenaran. Hening yang canggung menyelimuti. Pak Wirojono berdeham. Masalah ini sudah terlalu besar. Saya tidak ingin putra dan keluarga saya terlibat lebih jauh dalam skandal ini. Baskara mengangguk. Kami juga. Karena itu, syarat kami sangat jelas. Pengacara kami meletakkan draft perjanjian di atas meja dan menggesernya ke arah mereka. Pertama, cerai dengan persetujuan kedua belah pihak, segera. Tidak ada mediasi atau penundaan. Kedua, aset atas nama Kirana tetap tidak berubah, tanpa sanggahan. Ketiga,
ganti rugi kerugian mental, sesuai kerangka hukum. Dan keempat, keluarga Prawiro harus mengeluarkan pernyataan permintaan maaf tertulis kepada publik, mengakui tindakan kekerasan mereka. Pak Wirojono membaca setiap baris dengan wajah yang semakin tegang. Permintaan maaf publik, wajib, jawab Baskara dingin. Itu harga dari memfitnah korban. Rian masih menunduk, tangannya saling bertaut. Om, saya minta maaf. Kirana menatap matanya secara langsung untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Dia yang angkat bicara, kamu minta maaf untuk apa? Rian mengangkat wajahnya, bibirnya gemetar. Karena tidak melindungimu. Kirana mengangguk pelan. Kamu benar. Tapi permintaan maaf tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Dia menoleh padaku dan Baskara. Aku tidak meminta lebih dari ini. Aku hanya ingin menyelesaikan ini. Pengacara lawan berbisik kepada Pak Wirojono. Beberapa saat kemudian, pria itu menghela napas. Kami menerima syaratnya. Tapi kami minta keringanan untuk ganti ruginya. Baskara menatap pengacara kami. Mereka tawarkan berapa? 2 miliar. Baskara menggeleng. 5 miliar. Tidak kurang sepeser pun. Pak Wirojono memejamkan mata, seolah sedang mempertimbangkan lama. Akhirnya, dia mengangguk. Baik, perjanjian itu ditandatangani pagi itu. Saat pena menggores kertas, aku merasa seperti beban berat terangkat dari pundakku. Kirana duduk diam, menatap tanda tangan Rian. Sudah selesai, aku memegang tangannya. Sebagian sudah selesai, nak. Sebagian sudah selesai. Sore harinya, gugatan cerai diajukan ke pengadilan. Pengacara memberitahu kami prosesnya akan cepat karena bukti yang jelas. Aku menatap Kirana dan melihat tidak ada lagi kepanikan di matanya. Hanya kelelahan yang wajar. Malam itu, aku memasak makan malam sederhana. Kirana makan perlahan, tapi sampai habis. Tiba-tiba dia berkata, Bu, aku merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Aku tersenyum. Setiap mimpi buruk punya akhir. Telepon Baskara berdering. Dia mengangkatnya, mengangguk berulang kali. Ya, baik, terima kasih. Setelah menutup telepon, dia menoleh pada kami. Ibu Herawati sudah menandatangani permintaan maaf. Besok akan mereka publikasikan. Kirana tampak sedikit terkejut. Benarkah? Benar. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengerti, baginya, permintaan maaf itu tidak lagi penting. Yang dia inginkan adalah kedamaian. Keesokan paginya, permintaan maaf itu dipublikasikan. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Hanya teks dingin yang mengakui tindakan kekerasan dan meminta maaf atas informasi palsu yang disebarkan. Reaksi publik sangat keras, tapi kali ini tidak ada yang menyalahkan Kirana. Aku melihat putriku membaca berita itu sekilas, lalu menutup ponselnya. Bu, aku tidak mau membacanya lagi. Tidak perlu, nak. Keesokan harinya, semua berjalan sesuai kesepakatan. Ganti rugi ditransfer, dan proses perceraian selesai lebih cepat dari perkiraan. Memegang surat putusan di tangannya, Kirana berdiri diam untuk waktu yang lama. Bu, aku bebas sekarang, kan? Aku memeluknya. Iya nak, kamu bebas. Malam hari, Baskara hendak pulang. Di pintu, dia berhenti dan menatap Kirana. Ayah minta maaf. Kalau saja dulu ayah lebih kuat, mungkin kamu tidak akan sesakit ini. Kirana menggeleng. Jangan bilang begitu, yah. Ayah datang saat aku paling membutuhkan. Baskara mengangguk, matanya memerah. Ketika pintu tertutup, aku dan Kirana duduk di ruang tamu. Di luar, kota masih ramai. Tapi di dalam rumah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keheningan yang damai mengambil alih. Aku tahu pertarungan hukum hampir berakhir, tapi perjalanan untuk menyembuhkan jiwa Kirana baru saja dimulai. Dan aku akan berada di sisinya, langkah demi langkah, sampai dia bisa tersenyum tulus kembali. Setelah proses perceraian selesai, rumah kecil kami kembali pada ketenangan yang aneh. Tak ada lagi telepon tanpa henti, pesan ancaman, atau rasa ingin tahu orang lain. Semuanya seolah diselimuti oleh kedamaian tipis, yang membuatku merasa lega sekaligus hampa. Kirana lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, tidak terburu-buru kembali bekerja. Dokter menyarankannya untuk beristirahat demi memulihkan fisik dan mentalnya. Aku tidak memaksanya.
Aku tahu ada luka yang butuh waktu. Pagi hari, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Dia duduk di seberangku, makan perlahan, kadang menatap keluar jendela. Dia tidak banyak bicara, tapi tidak lagi murung. Matanya masih menyiratkan kesedihan, tapi tak ada lagi kepanikan. Bu, aku mau menata ulang kamar. Aku tersenyum. Mau membuang barang-barang lama? Dia mengangguk. Aku tidak mau melihat koper yang kugunakan untuk pulang itu lagi. Kami mulai menata kamar siangnya. Aku membantunya memilah barang. Barang-barang yang dibeli untuk pernikahan, baju baru, hadiah yang masih berlabel, semuanya dimasukkan ke dalam kardus. Ada beberapa barang yang Kirana pegang lama sebelum meletakkannya. Aku tidak mendesaknya. Kirana memegang kotak kecil berisi cincin kawinnya. Dia menatapnya sejenak, lalu menyerahkannya padaku. Ibu simpan saja, ya. Aku menerimanya tanpa bertanya. Aku tahu ada beberapa hal yang perlu disimpan, bukan karena ikatan, tapi karena belum siap untuk dilepaskan. Sore harinya, Baskara mampir. Dia membawa buah dan beberapa dokumen. Ayah mau bicara denganmu, nak. Kirana mengangkat wajahnya. Tentang apa, yah? Baskara duduk dan berkata dengan tenang, ayah sudah meminta manajer untuk mengurus perlindungan hukum atas apartemenmu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa tanda tanganmu. Kirana terdiam. Ayah tidak ingin kamu khawatir soal aset lagi. Itu hakmu. Kirana mengangguk, matanya memerah. Terima kasih ayah. Baskara menatapnya dengan lembut. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ayah hanya melakukan apa yang seharusnya sudah ayah lakukan sejak lama. Setelah makan malam, Baskara pulang. Di pintu, dia menatapku. Kamu pasti sangat lelah. Aku menggeleng. Yang penting dia sudah melewati masa terburuknya. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, Kirana tidur nyenyak sampai pagi. Mendengar napasnya yang teratur membuatku sangat lega. Aku duduk di ruang tamu, menyeduh teh untuk diriku sendiri, dan merenungkan perjalanan yang telah kami lalui. Beberapa hari kemudian, Kirana mengajakku keluar. Aku ingin jalan-jalan. Kami memilih kedai kopi kecil di dekat rumah yang tenang. Kirana duduk di dekat jendela, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Bu, aku takut bertemu orang yang kukenal. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Kalau bertemu, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, kamu tidak bersalah. Dia mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Seorang pelayan mengantarkan minuman kami. Dia menatap Kirana sedikit lebih lama dari biasanya, lalu tersenyum. Jaga diri baik-baik ya, Mbak. Hanya dengan kalimat sederhana itu, Kirana terpaku. Ketika pelayan itu pergi, putriku menunduk dan air matanya mengalir tanpa suara. Bu, aku tidak menyangka. Aku meremas tangannya. Tidak semua orang jahat, nak. Hari-hari berikutnya, Kirana mulai kembali ke rutinitas. Dia jalan pagi bersamaku, membaca buku di siang hari, dan menonton film di malam hari. Suatu hari, dia tertawa karena sebuah adegan di film, lalu terkejut seolah tidak percaya dirinya bisa tertawa. Aku menatapnya dengan hati yang menghangat. Suatu malam dia bertanya padaku. Bu, ibu pernah menyesali sesuatu? Apa? Membiarkanku terlalu bebas mengambil keputusan. Aku berpikir sejenak. Ibu tidak menyesal. Ibu hanya menyesal tidak cukup kuat untuk menarikmu keluar lebih cepat. Kirana menggeleng. Kalau aku tidak mengalami itu, mungkin aku tidak akan pernah sadar. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku tidak percaya pada pernikahan seperti dulu lagi. Aku menatapnya tanpa membantah. Sekarang kamu tidak perlu percaya. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Kirana tersenyum. Senyum yang malu-malu tapi tulus. Beberapa minggu kemudian, dia menerima email dari perusahaan lamanya, menanyakan kapan dia bisa kembali bekerja. Dia berpikir lama, lalu berkata padaku, Bu, aku mau berhenti. Kenapa nak? Aku mau berubah. Aku mau memulai yang baru. Aku mengangguk. Kalau itu yang kamu inginkan, ibu mendukung. Kirana mulai mencari kursus singkat. Dia bilang ingin belajar desain, sesuatu yang dulu dia sukai tapi ditinggalkan demi kehidupan rumah tangga. Aku melihat binar di matanya yang berbeda, bukan kegembiraan, tapi harapan. Suatu malam saat kami menonton TV, ponselnya bergetar. Dia melihat layarnya, lalu tubuhnya menegang. Rian,
Aku menatapnya. Mau diangkat? Dia diam sejenak, lalu menggeleng. Tidak, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya. Dia menolak panggilan itu dan meletakkan ponselnya. Aku menghela napas panjang. Saat itu, aku tahu Kirana telah benar-benar melangkah melewati satu pintu. Bukan karena dia lupa, tapi karena dia memilih untuk tidak kembali. Malam berlalu. Aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan suara jangkrik di luar. Aku tidak lagi merasa terbebani. Aku mengerti jalan putriku masih panjang, tapi setidaknya dia tidak lagi terjebak dalam rasa sakit. Dan aku, sebagai seorang ibu, hanya bisa berharap untuk menemaninya, perlahan tapi pasti, untuk menebus hari-hari di mana dia tersesat dalam kegelapan. Kirana memulai hari-harinya dengan rutinitas yang damai. Tak ada lagi pagi yang terburu-buru atau tekanan untuk membuktikan sesuatu. Dia bangun pagi, menyeduh teh untukku, lalu pergi ke balkon untuk menghirup udara segar. Aku memperhatikannya dari belakang dan melihat punggungnya lebih tegap, langkahnya lebih mantap. "Bu, aku sudah mendaftar kursus desain," katanya suatu hari. Aku tersenyum. "Mulai kapan?" "Minggu depan." Suaranya tidak lagi bergetar, dan itu membuatku lega. Hari pertama Kirana pergi kursus, aku tidak mengantarnya. Dia bilang ingin pergi sendiri. Sebelum berangkat, dia berhenti di pintu dan menatapku. "Bu, kalau aku pulang malam tidak apa-apa." "Ya, ibu lakukan saja urusan ibu." Aku mengangguk, dan dia menutup pintu. Aku berdiri menatap pintu itu lama sekali, merasa khawatir sekaligus bangga. Siang harinya, aku menerima pesan darinya. "Bu, kelasnya seru." Aku tidak merasa aneh sama sekali. Aku membacanya dengan air mata berlinang. Hari-hari berikutnya, Kirana semakin sibuk. Dia belajar, mengerjakan tugas, mencari referensi. Kadang dia pulang larut, tapi saat keluar dari kamarnya, aku tidak lagi melihat wajah lelah, melainkan tekad yang berbeda. Suatu malam, dia duduk di sebelahku dan membuka laptopnya. "Bu, lihat ini." Aku menatap layarnya. Aku tidak begitu mengerti tentang garis dan warna. Tapi aku melihat matanya berbinar saat berbicara tentang proyeknya. "Ibu tidak terlalu paham, tapi ibu lihat kamu sangat serius." Kirana tersenyum. Aku juga merasa begitu. Senyum itu tulus. Sementara itu, gaung dari masa lalu belum sepenuhnya hilang. Kadang-kadang, beberapa kenalan bertanya sambil lalu, "Bagaimana kabar putrimu?" Aku akan menjawab singkat, "Sudah berlalu." Kirana tidak lagi menghindari pertanyaan itu. Dia diam saat perlu, dan berbicara jelas saat dibutuhkan. Aku melihatnya belajar menetapkan batasan. Suatu sore, Baskara mampir. Dia membawa beberapa dokumen, tapi kami tidak bicara soal pekerjaan. Dia menatap Kirana dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Nak?" Kirana berpikir sejenak. "Aku masih merasa takut, ya. Tapi aku tidak lagi merasa tidak berharga." Baskara mengangguk. "Itu sudah cukup." Aku memandangi ayah dan anak itu dan merasakan kedamaian. Mungkin keretakan di masa lalu kami sedang disembuhkan dengan cara lain. Suatu malam, Kirana berada di balkon sangat lama. Aku membawakannya susu hangat. "Bu, kadang aku masih bermimpi tentang malam itu." Aku duduk di sebelahnya. "Lalu apa yang kamu lakukan?" Aku terbangun dengan jantung berdebar. Tapi aku tidak menangis lagi. Aku bilang pada diriku sendiri, itu sudah berlalu. Aku memegang tangannya. "Itulah penyembuhan, Nak. Bukan melupakan, tapi menghadapi." Kirana mengangguk dengan tatapan menerawang. "Dulu aku pikir aku lemah. Dan sekarang aku tahu, menjadi lemah itu tidak salah. Yang salah adalah membiarkan orang lain menginjak-injak kita." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu dia telah mempelajari pelajarannya sendiri. Suatu hari, Kirana menerima email dari teman sekelasnya, mengajaknya mengerjakan sebuah proyek kecil. Dia menunjukkannya padaku. "Bu, ada yang mengajakku bekerja sama." Aku tersenyum. "Lalu bagaimana menurutmu?" Aku merasa berguna. Kalimat itu membuat hatiku menghangat, karena aku ingat betapa tidak berharganya perasaannya dulu. Malam-malam berikutnya, Kirana mulai lebih sering keluar. Kadang untuk belajar kelompok, kadang hanya jalan-jalan. Setiap kali pulang, dia akan bercerita hal-hal kecil. Aku tidak lagi merasa gelisah seperti dulu. Suatu kali, Kirana bertanya padaku, "Bu,
Ibu pernah menyesal bercerai? Aku berpikir lama. Kadang ibu sedih, tapi ibu tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena keputusan itu membuat ibu belajar berdiri sendiri. Dan karena itu, ibu cukup kuat untuk melindungimu. Kirana menatapku dengan mata memerah. Aku ingin sekuat ibu. Aku tersenyum. Kamu sudah kuat. Kamu hanya baru menyadarinya. Di akhir bulan, Kirana menyelesaikan kursus pertamanya. Dia meletakkan sertifikat kecil di atas meja. Bu, aku berhasil. Aku memeluknya. Kamu sudah berhasil sejak lama. Malam itu, aku merenung. Aku memikirkan perjalanan kami, dari kepanikan dan ketakutan menuju ketenangan dan harapan. Aku mengerti penyembuhan bukanlah tujuan, melainkan jalan yang panjang. Ada kemajuan dan kemunduran. Tapi selama Kirana tidak tenggelam dalam rasa sakit, itu sudah cukup. Keesokan paginya, Kirana mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. Bu, aku mau pindah, tinggal sendiri. Aku menatapnya. Kamu yakin? Aku mau mencoba. Aku mau mandiri. Tapi tetap di dekat ibu. Aku mengangguk, hatiku campur aduk antara gembira dan bangga. Tentu, nak, kapanpun kamu butuh ibu, ibu ada di sini. Kirana tersenyum. Senyum yang damai, tanpa jejak ketakutan. Aku tahu putriku akan membuka babak baru dalam hidupnya, secara nyata. Keputusan Kirana untuk pindah lebih cepat dari yang kuduga. Dia tidak mengatakannya karena emosi sesaat atau untuk lari dari masalah, tetapi dengan suara tenang, seolah sudah dipertimbangkan matang-matang. Bu, aku ingin bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk antara khawatir, cinta, dan bangga. Lalu kamu mau tinggal di mana? Aku sudah mencari apartemen kecil di dekat sekolah desain. Tidak jauh dari sini. Aku mengangguk. Boleh, tapi ada satu syarat. Kirana menatapku. Kapanpun kamu butuh ibu, ibu akan selalu ada di sini. Dia tersenyum dengan tatapan hangat. Aku tahu, Bu. Kami mulai mencari kamar di akhir pekan. Kirana tidak mencari kemewahan, hanya tempat yang rapi, aman, dan terang. Dia menghabiskan waktu lama di balkon sebuah apartemen kecil di lantai 6, memandangi jalan yang rindang. Bu, aku suka di sini. Kenapa? Karena aku merasa bisa bernapas di sini. Aku mengerti, setelah semua yang terjadi, yang paling dia butuhkan bukan kenyamanan, melainkan rasa aman. Hari saat dia menandatangani kontrak sewa, dia membaca setiap klausulnya sendiri. Aku duduk di sebelahnya tanpa ikut campur. Aku melihatnya belajar melindungi dirinya dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Malamnya, kami memindahkan barang. Tidak banyak, hanya beberapa kardus pakaian, buku, dan tanaman kecil kesukaan Kirana. Dia mengambil setiap barang dan mengemasnya dengan hati-hati. Bu, aku tidak akan membawa cincin kawinnya. Aku mengangguk. Boleh ditinggal kalau kamu mau. Kirana menyimpannya di laci dan menutupnya, tanpa air mata, tanpa keraguan, hanya sebuah akhir yang damai. Saat pindahan, Baskara juga datang membantu. Dia tidak banyak bicara, hanya membantu mengangkat kardus dan memberi saran-saran kecil. Sebelum pulang, dia menatap Kirana dan berkata dengan suara tegas, "Kalau ada apa-apa, telepon ayah." Kirana mengangguk. Iya. Ketika pintu apartemen barunya tertutup, aku berdiri di ruang tamu kecil itu, melihat sekeliling. Semuanya masih kosong, tapi sinar matahari masuk dengan hangat. Aku menoleh pada putriku. Bagaimana perasaanmu? Sedikit takut, Bu. Aku tersenyum. Takut itu wajar. Tapi kamu tidak sendirian. Hari-hari pertama, Kirana masih belum terbiasa. Dia meneleponku setiap malam untuk menceritakan hal-hal kecil. Bu, masakanku keasinan. Bu, lampu ruang tamunya berkedip. Aku mendengarkan dengan sabar. Aku tahu ini bukan kelemahan, tapi caranya beradaptasi dengan kemandirian. Setelah seminggu, teleponnya mulai berkurang. Kirana semakin sibuk. Dia mulai menerima pekerjaan desain kecil-kecilan. Dia memberitahuku lewat pesan. Bu, aku dapat klien pertamaku. Aku membacanya dengan sukacita yang mendalam. Suatu sore, aku mengunjunginya. Apartemennya sudah bertambah tanaman dan beberapa lukisan tergantung. Kirana menyeduh teh untukku. Dia tampak berbeda, lebih teratur dan percaya diri. Kelihatannya lebih baik ya, Nak. Dia menatapku,
Aku juga merasa begitu. Kami terdiam sejenak. Tiba-tiba dia berkata, Bu, ada yang menghubungiku, ingin kenalan. Aku tidak terkejut. Lalu bagaimana perasaanmu? Aku tidak terburu-buru, hanya berteman saja. Aku mengangguk. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kirana tersenyum. Aku tahu, Bu. Aku hanya ingin tahu sejauh mana aku bisa membuka hati. Malam itu, saat aku pulang, aku merasa rumah menjadi lebih kosong. Tidak ada suara langkah kakinya. Tidak terdengar dia membuka pintu kamar. Aku duduk di sofa dan menghela napas. Aku merindukannya, tapi aku tidak sedih. Aku tahu ini adalah kerinduan yang sehat. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo, Tante, saya Rian. Aku terdiam sejenak. Ada apa? Saya hanya ingin tahu apa Kirana baik-baik saja. Suaranya terdengar lelah. Kamu tidak perlu bertanya. Dia jauh lebih baik tanpa ada hubungan apapun denganmu. Ujung telepon hening. Saya minta maaf. Aku menjawab perlahan. Permintaan maaf yang terlambat biasanya tidak banyak gunanya. Aku menutup telepon tanpa ragu. Ketika aku menceritakannya pada Kirana, dia hanya mengangguk. Aku tidak marah lagi, Bu. Aku hanya tidak mau kembali. Aku menatapnya dan merasa sangat lega. Baginya, memaafkan bukan berarti kembali, tapi melepaskan. Suatu malam di akhir bulan, Kirana meneleponku. Bu, akhir pekan ini datang makan malam di tempatku, ya. Aku tersenyum. Kamu yang masak? Iya. Aku mau mengundang ibu. Makan malam itu sederhana. Sup sayur, ikan panggang, masakan yang baru dia pelajari. Kirana yang duduk di hadapanku lebih banyak tersenyum. Bu, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Karena tidak mengatur hidupku, tapi selalu ada saat aku butuh. Aku terdiam. Kamu sudah dewasa, Nak. Kirana mengangguk. Aku sedang belajar untuk dewasa lagi. Saat hendak pulang, aku berhenti di pintu dan menoleh padanya. Kirana berdiri, dan cahaya lampu melukiskan bayangan yang tenang di wajahnya. Tiba-tiba, aku tahu putriku telah benar-benar melangkah keluar dari bayang-bayangku. Bukan karena jarak, tapi karena dia sudah cukup kuat. Dalam perjalanan pulang, aku banyak berpikir. Mungkin kebahagiaan terbesar seorang ibu bukanlah memiliki anaknya di sisinya, tetapi melihat mereka cukup kuat untuk berjalan sendiri. Waktu berlalu, dan setiap hari Kirana tinggal sendiri, aku melihat perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi menggigit kuku karena gugup, dan tidak lagi memandang dunia melalui tirai ketakutan. Setiap hari dia pergi ke kursus desain, ikut dalam proyek-proyek kecil, dan perlahan membangun kembali hidupnya dari dasar. Suatu hari, dia menunjukkan pesan di ponselnya. Terima kasih atas bantuan di proyek terakhir, semoga kita bisa bekerja sama lagi. Bagaimana perasaanmu? Tanyaku. Kirana tersenyum dengan binar mata yang istimewa. Aku merasa berharga. Itu adalah perubahan besar. Aku ingat dulu, sedikit saja kesulitan, dia akan bersembunyi, yakin dirinya tidak mampu. Tapi sekarang, dia belajar menghadapi tantangan. Aku mengunjunginya di apartemennya. Ruangan itu tidak lagi tampak kosong, tapi penuh kehidupan. Kirana sedang duduk di meja kerjanya dengan laptop terbuka. Lagi apa, Nak? Lagi desain koleksi kecil untuk sebuah toko, Bu. Aku melihat layarnya. Meskipun bukan ahli, aku melihat ketelitian dan profesionalisme yang dulu tidak ada. Kamu benar-benar berubah. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Karena aku tidak mau menjadi orang yang lemah selamanya. Aku duduk di sebelahnya dan memegang tangannya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi meskipun dia kuat, aku tetap khawatir. Luka di hati tidak mudah sembuh. Beberapa minggu kemudian, Rian menelepon lagi. Tante, ini Rian. Saya mau bertemu Kirana. Untuk apa? Untuk minta maaf. Saya sudah banyak memikirkan semuanya. Kali ini, suaranya tidak mengancam atau menghindar, terdengar tulus. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, soal itu, kamu harus bicara sendiri dengannya. Aku tidak bisa memutuskan. Terima kasih, Tante. Saat aku ceritakan pada Kirana, dia menatapku dengan tenang. Aku tidak mau bertemu dengannya. Yakin? Yakin. Aku diam. Aku mengerti dia cukup kuat untuk tidak kembali ke masa lalu. Waktu terus berjalan, Kirana menjadi wanita yang sangat kubanggakan. Pekerjaan dan kuliah membuatnya sibuk.
Proyek kecilnya membawanya pada kesempatan yang lebih besar. Bu, ada studio besar yang menawariku pekerjaan. Benarkah? Iya. Mereka lihat desainku dan ingin aku bergabung dengan tim mereka. Aku menatapnya dengan mata berbinar. Kamu berhasil, Kirana. Suatu malam, dia pulang kerja larut. Dia duduk di sebelahku dengan perasaan campur aduk antara lelah dan bersemangat. Bu, ada yang mau aku sampaikan. Apa nak? Aku mau pergi lebih jauh. Dia mengangguk. Aku mau melanjutkan sekolah ke luar negeri. Aku harus belajar lebih banyak untuk berkembang. Aku tidak terkejut. Aku tahu suatu hari dia akan melakukannya. Kamu mau kemana? Amerika. Aku sudah mencari informasinya. Aku menatap matanya, merasakan tekadnya. Kamu siap? Aku siap. Aku memeluknya. Kalau begitu pergilah, nak. Jangan biarkan apapun menghalangi mimpimu. Hari saat Kirana bersiap pergi, aku tidak menangis. Aku mengerti, sejauh apapun dia, hatiku akan selalu bersamanya. Dia tidak akan pernah lagi menghadapi hidup sendirian. Perjalanan ini bukan hanya satu langkah dalam kariernya, tapi bukti nyata bahwa dia telah keluar dari kegelapan untuk menemukan cahayanya sendiri. Kisah Kirana bukan hanya tentang penemuan diri, tapi kisah setiap orang yang berani menghadapi masa lalu untuk melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Dan aku, sebagai seorang ibu, akan selalu menjadi pelabuhan tempatnya bisa kembali kapanpun dia butuh tempat bersandar. Hari keberangkatan Kirana, aku menatapnya dari jendela bandara, menarik kopernya. Dia tidak menoleh ke belakang, tapi aku tahu hatinya penuh dengan emosi. Beberapa bulan lalu, dia diambang keputusasaan, dan sekarang dia menghadapi dunia. Aku merasa sebagian dari diriku pergi, tapi pada saat yang sama, sebuah keyakinan baru muncul. Kirana telah tumbuh dari keterpurukannya. Bulan pertama, aku hampir tidak menerima telepon. Hanya pesan singkat, Bun. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Itu sudah cukup bagiku. Bulan berikutnya, dia mengirimiku sketsa buatannya, karya pertamanya di kelas seni. Sederhana, tapi memancarkan kesegaran dan cahaya, yang mencerminkan pandangan barunya tentang diri sendiri. Suatu hari, dia menelepon dengan suara penuh semangat. Bu, ada yang menawariku pekerjaan. Benarkah? Iya, di sebuah studio desain besar di New York. Mereka mau aku bergabung dengan tim mereka. Aku tersenyum dengan air mata berlinang. Kamu berhasil, Kirana. Ibu sangat bangga. Aku mau berterima kasih pada ibu. Tanpa ibu, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Tidak perlu berterima kasih, nak. Ibu hanya ada di sini untukmu. Pekerjaan baru tidak mudah, tapi dia tidak menyerah. Dia bukan lagi gadis yang mencari keamanan, tapi seseorang yang keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang. Tidak lama sebelum aku mengunjunginya, dia menelepon. Bu, aku punya kejutan. Aku sudah tanda tangan kontrak sebagai karyawan tetap, dan akan ikut dalam proyek internasional. Saat aku tiba di New York, apartemennya telah menjadi studio yang kreatif. Aku sangat suka di sini, Bu. Aku melihat Kirana yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi bingung atau takut. Dia adalah seorang kreator. Kamu berhasil. Dia tersenyum dengan keyakinan yang cerah. Aku masih harus banyak belajar, tapi aku merasa lebih kuat. Malam itu, saat makan malam bersamanya, aku melihat dia bukan lagi gadis yang melarikan diri, tapi seorang wanita yang berani dan tangguh. Kiranaku, besok dia punya proyek penting, tapi malam ini aku hanya ingin menikmati kebahagiaan melihatnya tumbuh. Aku tahu, apapun yang dia lakukan, aku akan selalu menjadi rumahnya, dan aku pun belajar darinya. Belajar menghadapi kesulitan dan memulai kembali. Kisah kami bukanlah akhir, tapi sebuah awal yang baru. Dan aku tahu, kami berdua akan terus berjalan. Terkadang di bawah badai, tapi akan selalu menemukan cahaya pada akhirnya. Waktu berlalu cepat. Kirana sudah lebih dari setahun di New York dan membangun kariernya. Teleponnya penuh dengan cerita tentang perjalanan, teman, dan proyek kreatif. Kemarin, dia menelepon dengan gembira. Bu, aku diundang ke pameran desain besar di Milan. Luar biasa, nak, hebat sekali. Aku senang sekali, tidak bisa kupercaya. Bu, tanpa ibu, semua ini tidak akan mungkin. Aku terdiam, terharu. Kata-kata itu, dari seorang gadis yang dulu tidak berani menghadapi apapun, adalah bukti kekuatannya.
Apa yang harus kamu siapkan? Hanya diriku sendiri, Bu. Ibu percaya padaku. Ibu percaya padamu. Setelah telepon ditutup, aku merasa damai. Aku teringat hari-hari kelam itu, dan tahu bahwa semua penderitaan itu ada tujuannya. Beberapa hari kemudian, dia mengirim foto dari Milan. Dia berdiri di samping salah satu karyanya, mengenakan gaun hitam sederhana dengan senyum yang mantap dan tenang. Itu bukan hanya sebuah karya, itu adalah perjalanannya dari rasa sakit menuju gairah. Aku menyimpan foto itu. Meskipun jauh, aku merasa dia dekat. Suatu akhir pekan, aku bertemu teman-teman lama. Salah seorang bertanya, "Ku dengar Kirana jadi desainer terkenal di Amerika?" Aku tersenyum dan mengangguk. Dia melakukan hal yang bahkan aku tidak sangka. Dan kamu selalu mendukungnya, kan? Aku menatapnya dengan yakin. Ya, aku selalu percaya padanya. Aku tahu setelah melewati begitu banyak rasa sakit, dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Sebulan kemudian, Kirana pulang. Dia berdiri di pintu dengan kopernya, matanya berbinar dan lebih percaya diri dari sebelumnya. "Bu, aku pulang." "Kamu pulang?" Aku memeluknya. "Aku ingin pulang sebentar. Rumahku adalah tempat di mana ibu berada." Aku memeluknya, merasakan kedamaian yang mendalam. Kami makan malam bersama, memandangi daun-daun musim gugur keemasan yang berguguran. Aku tahu, sejauh apapun dia terbang, kami akan selalu punya tempat untuk kembali. Kirana tersenyum sambil memandang keluar jendela. "Bu, aku tidak pernah merasa sekuat ini. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri." Aku memeluknya dan tidak lagi merasa cemas. Putriku telah tumbuh dewasa. Dan aku tahu, kemanapun hidup membawanya, dia akan selalu berdiri tegak seperti ini.